Halo semuanya, namaku Fani, seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas di Yogyakarta. Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, saat aku tinggal di sebuah rumah, kos khusus perempuan di daerah Condong Catur. Kos itu bukan yang paling mewah, tapi cukup nyaman dan murah. Dan ya, katanya angker. Tapi waktu itu aku menganggapnya cuma mitos anak-anak baru. Sampai suatu malam, aku tahu sendiri bahwa bisikan orang-orang itu bukan sekadar cerita. Kos tempatku tinggal memiliki 8 kamar. Waktu itu hanya 7 yang terisi. Satu kamar kosong, kamar nomor 3, sudah tak ditempati sejak aku pertama kali pindah. Ibu kos bilang, belum ada yang cocok, dengan ekspresi datar, lalu buru-buru ganti topik. Awalnya kukira itu tetangga kamar, tapi saat kutanya, mereka bilang tidak mendengar apa-apa. Suatu malam, sekitar jam 1 lewat, aku terbangun lagi. Suara itu makin jelas, seperti berasal dari kamar sebelahku. Ya, kamar nomor 3. Dengan langkah pelan, aku mendekat. Kudekatkan telingaku ke pintu, dan benar, ada suara perempuan menangis, pelan, sesekali mengisak keras. Dadaku berdebar, rasanya ingin cepat-cepat lari kembali ke kamar. Tapi rasa penasaran mengalahkan takutku. Kutempelkan telingaku lebih dekat ke daun pintu, dan saat itulah, geruk, terdengar suara seperti sesuatu bergerak dari dalam kamar itu. Aku langsung mundur, nafasku tercekat. Pagi harinya, aku cerita ke teman kos. Tapi seperti biasa, mereka cuma bilang, aku sih nggak pernah dengar apa-apa. Bahkan ada yang bilang, jangan suka halu, Van, karena nggak ada yang percaya. Akhirnya aku mencoba merekam. Kupasang HP-ku di depan kamar nomor 3 sekitar jam 12 malam. Aku setting rekam audio, lalu kembali ke kamar. Paginya, dengan jantung berdetak cepat, kuputar rekaman itu. Awalnya hanya senyap, tapi di menit ke-37, seseorang terdengar menangis, jelas, lirih. Tapi bukan itu yang membuatku hampir melempar HP-ku. Di menit ke-38 terdengar bisikan, tolong, bukakan. Besoknya, aku beranikan diri bertanya ke ibu kos. Ternyata, kamar nomor 3 dulu pernah dihuni oleh seorang mahasiswi bernama Della. Della ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kamar itu. Setelah 3 hari tak ada kabar. Malam itu, aku sudah siap pindah. Sekitar jam 10 malam, terdengar suara langkah kaki menuju kamarku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Tok, 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 aku kedinginan. Keesokan harinya, aku langsung pindah kos. Dan hingga sekarang, setiap kali melewati daerah itu, aku selalu menatap ke arah bangunan kos tua tersebut. Dan entah mengapa, aku merasa seseorang sedang menatap balik dari jendela kamar nomor 3. Jadi, kalau kamu tinggal di kos dan malam-malam terdengar suara tangisan, pastikan dulu siapa yang sebenarnya tinggal di sebelahmu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.